Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam Berkat Pagi. Apa kabar semuanya? Katakan God is good all the time. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, God is good atau Tuhan itu baik. Terima kasih buat semua kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan. Iya, kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan kembali firman Allah menjadi kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kami berdoa Engkau urapi hamba-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, dimanapun kami sedang menyaksikan live tayangan ini maupun menyaksikan ulang, hadirat kuasa-Mu turun menjamah setiap kami. Hamba-Mu terbatas, urapi, beri hikmat-Mu supaya setiap firman Allah boleh menerangi hati kami, mengubahkan kami, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu sekali lagi, apa kabar semuanya? Senang sekali boleh hadir bersama. Terima kasih semua kebersamaan dari mana saja. Iya, senang sekali. Saya selalu bilang senang sekali setiap saya pergi ke beberapa kota, bahkan ke negara, waktu ke Amerika maupun ke beberapa kota yang lain ya, negara yang lain juga. Mereka selalu bilang saya sering nonton, saya sering sering bahkan hadir dalam ibadah-ibadah online ya, Berkat Pagi maupun Revival maupun Healing Worship maupun dari Reward Church. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi semangat buat kami untuk terus menjadi berkat, terus membawa kabar baik, terus saling menguatkan, mendoakan lewat ibadah-ibadah online. Jangan lupa pada hari Minggu jam 9 ya, ibadah Reward Church akan berbicara tentang All About Christmas. Jadi pada jam 9 pagi akan ditayang di YouTube Reward Church Official dan YouTube Jacqueline Selose. Kita percaya bahwa selalu ada kekuatan dan pengharapan baru, dan kita ada di ujung 2022. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang penyembahan yang sejati atau penyembahan yang benar. Saudara, kita tahu bersama bahwa ketika Yesus lahir adalah menjadi suatu ancaman bagi Raja Herodes yang pada saat itu berkuasa. Saudara, sehingga ketika dia mendengar bahwa ada raja yang lahir, dia merasa tersingkirkan nanti, dia merasa ada ancaman nanti, sehingga dia memanggil orang-orang pintar, orang-orang Majus. Saudara, kita buka ayat dalam Matius 2 ayatnya, yang ayat pertama dikatakan orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dia katakan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini datang memang sungguh-sungguh untuk menyembah raja yang baru lahir. Mereka telah melihat bintang. Tapi saudara, berbeda dengan Herodes. Saudara boleh baca di dalam pasalnya yang ke-7. Jadi Matius 2 ayatnya yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Jadi saudara, Herodes itu panggil dan dia bertanya dengan teliti. Artinya semua dia korek seperti wartawan mungkin ya. Dia tanya, dia jebak mungkin, dia pancing supaya orang-orang Majus ini menceritakan. Dan saudara, firman Allah berkata ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Jadi dia katakan, kamu pergi, kamu cek and recheck secara teliti. Tidak ada yang memang yang terlewatkan, harus detail, harus teliti. Dia katakan apa tujuannya untuk dia mengirim orang-orang Majus ini. Dikatakan, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Saudara lihat bahwa Herodes ingin menyembah raja, tapi dengan penyembahan yang tidak benar, penyembahan yang palsu, yang motifnya tidak sungguh-sungguh sedang menyembah Tuhan. Sedangkan orang Majus ini datang menyembah Yesus yang lahir, raja yang baru lahir itu. Dan kemudian mereka bahkan membawa korban, membawa sesuatu perjalanan yang panjang. Tapi Herodes berbeda, saudara, bahwa dia menyuruh orang pergi, ngecek, dan kalau ketemu kasih kabar, I will go
I will come, I will go there. Aku akan pergi ke sana. Aku akan menemui raja itu. Dia katakan, I will come to worship the king. Jadi dia bilang, aku akan datang untuk menyembah raja itu juga. Tapi ternyata beda. Karena Alkitab mencatat kemudian orang Majus ini pulang tidak mengikuti jalan untuk kembali ke Herodes, tapi dia pakai jalan yang lain, saudara. Alkitab mencatat, kalau kita tahu kisahnya, saudara, dikatakan bahwa ayat ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, karena pada saat itu mereka tahu ternyata Tuhan memberi arahan bahwa ini berbahaya. Saudara, yang pertama saya ingin bagikan bahwa kita boleh menjadi Kristen, kita boleh mengangkat tangan sama, menyembah Tuhan, tapi belum tentu penyembahan kita ini sungguh-sungguh kita berikan yang terbaik kepada Raja yang baru lahir dalam hidup kita. Di tengah keluarga kita, ada orang yang baru pertama terima Yesus, ada orang yang sudah lama terima Yesus, sudah melayani Tuhan. Apakah penyembahan kita masih sejati seperti dahulu? Ataupun ya udahlah biasa aja, orang mau ibadah, mau angkat tangan, mau sembah Tuhan, mau berlutut apa aja, itu sudah menjadi biasa. Saudara, perbedaan penyembahan yang sejati dengan penyembahan yang biasa, yang kurang lebih kita baca ayat tadi. Orang Majus sungguh-sungguh menyembah dia, sedangkan Herodes dia hanya punya kepentingan, saudara, untuk tahu siapa raja yang menjadi saingannya, dan dia alasannya ingin menyembah. Jangan sampai kita menjadi seperti Herodes, bilangnya nyembah Tuhan tapi ternyata enggak, punya motif, punya maksud yang lain. Saudara, karena penyembahan itu enggak kelihatan. Orang yang menyembah hanya dilihat dari luar, mengangkat tangan menyembah mungkin dengan mata, belum tentu apa hatinya menyembah Tuhan. Kadang kita menyembah Tuhan karena memang supaya ditolong oleh Tuhan, supaya Tuhan buat mujizat. Tapi akan lebih levelnya tinggi kalau Anda menyembah Tuhan because of who you are, I give you glory. Jadi karena dia itu adalah Tuhan. No, dia mau buat mujizat, mau dia tidak buat mujizat, because of who you are. Itu yang penyembahan yang sejati, saudara. Karena Herodes memiliki motivasi yang lain, tidak sungguh-sungguh menyembah. Karena buktinya setelah itu kalau Anda baca nanti dalam renungan-renungan kita berikut, saudara ya, bagaimana bukannya dia memang benar-benar menyembah Yesus, tapi justru karena dia pengen membunuh semua anak-anak, karena dia tahu ada raja yang baru lahir, menjadi ancaman buat dia. Bapak ibu saudara, jadikan hidup kita penyembah-penyembah sejati dalam kerajaan Allah. Kita tidak perlu, Anda tidak perlu punya suara yang bagus untuk bisa menyembah Tuhan. Anda tidak perlu mungkin bisa bermain musik yang bagus untuk menyembah Tuhan. But your heart, hati Anda dan saya boleh menjadi mezbah, boleh menjadi korban yang kita taruh di altar, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan yang kedua, jangan sampai penyembahan itu ada unsur motivasi di belakangnya. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, kita menyembah Tuhan supaya Tuhan beri berkat, supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan sembuhkan. Tapi biarlah penyembahan kita itu murni karena Tuhan itu layak disembah. Mujizat kebaikan Tuhan itu selalu mengikuti orang yang tahu menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata bahwa Tuhan ini mencari penyembah-penyembah. Kalau dia cari berarti sedikit, kalau dia cari berarti nggak banyak. Dan Anda dan saya adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Boleh tulis di live chat, saya dicari Tuhan, saudara. Karena apa? Penyembahan itu tidak banyak. Orang Kristen banyak, orang melayani Tuhan yang banyak. Jangan salah, orang yang menyembah Tuhan tidak banyak, karena itu dicari oleh Tuhan. Kalau banyak, buat apa saudara? Ya Tuhan tidak perlu cari. Setuju boleh katakan amin, saudara ya. Jadi firman Allah berkata bahwa dia mencari orang-orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Karena dia katakan bahwa pada saat dicari berarti tidak banyak orang yang mau menjadi penyembahnya. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, saudara. Jadi ada salah satu artinya dikatakan bahwa Bapa itu mencari. Dia mencari penyembah-penyembah
yang menyembah Dia dengan hati yang murni, yang sejati, yang sungguh-sungguh ingin mengagungkan Dia. Bapak Ibu, kita mau mengakhiri 2022. Jadikan hidup kita penyembah dalam kerajaan Allah. Orang yang menyembah Tuhan, saudara, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Karena penyembahan itu artinya di atas kita tuh ada pribadi yang lebih tinggi. Tentang berbicara soal kita submission, merendahkan diri, tunduk taat tanpa syarat kepada pribadi yang di atas. Dan kalau kita tunduk taat, firman Allah berkata, orang yang merendahkan, orang yang taat kepada Tuhan, engkau akan melihat tangan Allah, engkau akan melihat kuasa Tuhan, engkau akan melihat penggenapan rencana Allah. Orang boleh takut berkata yang semua ketakutan untuk tahun 2023, tapi anak Tuhan dipelihara, dijaga, dikuatkan, disertai Tuhan. Luar biasa. Jadikan hidup kita penyembah sejati, mengakhiri hidup di 2022. Tahun kita ini bukan mengakhiri hidup, mengakhiri tahun 2022. Jelang 2023, pastikan salah satu tujuan kita, rencana, passion, kerinduan kita, just want to worship the Lord. Setuju boleh katakan amin. Anda yang ingin boleh katakan saya ingin menyembah Tuhan. Dari denominasi apapun, dari gereja manapun, kita semua satu ditebus oleh darah yang sama. Sudah saatnya gereja bersatu. Penyembah yang benar, tidak ada yang menjelekkan satu denominasi dengan denominasi yang lain. Tapi kita sebagai tubuh Kristus, ada tangan, ada mata, ada kaki. Kita bergandengan tangan menjadi mempelai wanita yang menyembah Raja di atas segala raja dan menanti kedatangan mempelai pria. Dikatakan He is coming soon. Setuju boleh katakan amin. Mari kita taruh tangan kita di dada. Bapa, terima kasih. Jadikan kami penyembah tanpa agenda apapun, tanpa keinginan apapun, tanpa motivasi apapun. Engkau tolong kami, Engkau buka jalan kami atau tidak, kami mau menyembah Engkau. Jadikan kami seperti orang Majus, jadikan kami seperti para gembala. Jangan jadikan kami seperti Herodes yang memiliki tujuan agenda yang negatif hanya untuk mencari tahu di mana raja dan bilang ingin menyembah, padahal tidak. Kami mau menjadi pribadi yang menyembah Tuhan tanpa agenda apapun. Dan kami tahu orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang kami ingin selalu berterima kasih karena kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa, biar kuasa, kekuatan, anugerah, pertolongan, kebaikan Tuhan menyertai setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, apapun itu, pemulihan terjadi. Engkau membuka setiap jalan, memberkati setiap usaha kami, anak, keluarga, orang tua, suami, istri dalam perlindungan Tuhan. Dan hidup kami menjadi penyembah sejati dalam kerajaan Allah. Kami mengucap syukur, gereja Tuhan dipulihkan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, di kota-kota, di bangsa-bangsa mengalami lawatan kuasa Allah. Dan pemerintah Indonesia juga disertai Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertolongan, mengalami kemuliaan, mengalami anugerah Allah setiap hari karena kasih setia Tuhan. Luar biasa, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Kami mengucap syukur, menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama dalam berkat pagi setiap jam 6 pagi. Dan maju terus, kalau Anda terberkati, jangan lupa untuk bagikan kepada teman keluarga yang lain. Dan maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you.